Halo teman-teman penyuka masakan tradisional, sudah pernah coba kue talam khas Tarutung, Tapanuli? Rasanya enak banget, gurih, manis. Cara membuatnya gampang banget loh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Mega Channel. Oke teman-teman, untuk membuat kue talam Tarutungnya di sini nanti kita akan bikin 2 lapis. Nah, ini sekarang bahan untuk membuat lapis pertama ya. Sudah ada di sini gula merah 700 gram yang sudah kita iris-iris, kemudian daun pandan 3 lembar. Dan juga air 500 ml. Oke, bahan sudah kita siapkan, yuk langsung saja kita masak kue talam Tarutungnya yuk. Oke, sekarang kita masak gula merah yang sudah kita iris-iris ya teman-teman, berikut dengan daun pandan 3 lembar yang sudah kita simpul. Kita masukkan juga air sebanyak 500 ml. Oke, kita nyalakan apinya, kita gunakan api yang sedang. Air yang kita gunakan untuk memasak gulanya tidak banyak-banyak. Ini supaya waktu memasaknya lebih singkat loh teman-teman. Teman-teman memasak gula merahnya tidak perlu sampai mendidih, yang penting gula merahnya semuanya sudah benar-benar larut. Memasak air gulanya tidak perlu sampai mendidih karena nanti akan ada pemasakan berikutnya ya teman-teman. Memasak air gulanya ini sebentar aja ya teman-teman, karena tadi gulanya sebelumnya sudah kita iris halus-halus, jadi gampang melelehnya. Jadi proses pemasakannya lebih singkat loh teman-teman. Nah teman-teman, gulanya sudah meleleh semuanya, kompor kita matikan. Air gula yang sudah kita masak kemudian kita saring nih teman-teman. Tujuannya supaya kotoran-kotoran yang terdapat pada gulanya tidak ikut masuk. Nah seperti ini ya. Nah teman-teman, berikutnya kita tambahkan kembali air ke dalam air gula ya, sebanyak 3000 ml. Oke, bahan berikutnya tepung beras 500 gram. Kemudian kita tambahkan air 1000 ml. Air kita masukkan sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk ya teman-teman. Ini untuk memudahkan kita mencampur tepung dengan air. Teman-teman, untuk kue talam khas Tarutung lapisan pertama tidak ada penambahan santan sama sekali ya teman-teman. Jadi kita hanya menggunakan air, oke? Oke, air kita tuang sampai habis ya teman-teman. Oke, ini air sudah kita masukkan semuanya. Teman-teman, saat mencampur air dengan tepung, upayakan tidak ada tepung yang menggumpal ya teman-teman, atau mengerindil. Nah, ini nantinya supaya bubur talamnya nanti benar-benar lembut. Oke, berikutnya larutan tepungnya kita saring ya teman-teman. Ini untuk memastikan tepung yang menggumpal atau menggerindil tidak ikut masuk. Dengan begitu, kue talam khas Tarutungnya nanti benar-benar lembut hasilnya loh teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk ya teman-teman supaya tercampur dengan merata. Supaya makin gurih, kita masukkan juga garam ya teman-teman, 1,5 sendok makan. Oke, kita nyalakan kompornya, kita gunakan api yang sedang, kita masak. Kemudian kita masukkan gula pasirnya 250 gram atau sesuai selera. Teman-teman boleh menambahkan gula pasirnya secara bertahap untuk menentukan tingkat kemanisan yang teman-teman inginkan. Ini kita masak sambil kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Jangan didiamkan karena nanti tepungnya mengendap dan juga menggumpal. Dan jika ada gumpalan tepungnya nanti itu akan membuat kue talamnya menjadi tidak lembut lagi. Nah jadi teman-teman, selama proses memasak diaduk-aduk terus ya. Nah teman-teman, memasak kue talamnya karena di sini adonannya agak banyak, jadi saya gunakan wajan yang lebar seperti ini teman-teman. Ini untuk memudahkan kita mengaduk-aduk adonannya, jadi memasaknya lebih leluasa. Oh ya, ini udah mulai menggumpal-gumpal dan sendoknya saya ganti juga. Tujuannya supaya adonannya tidak ada menempel di wajannya. Karena wajan yang saya gunakan di sini adalah wajan yang bukan anti lengket ya teman-teman. Teman-teman, kue talam lapis pertama ini sudah mendidih, sudah meletup-letup, masih terus kita aduk-aduk. Supaya kue talamnya ini matangnya benar-benar tanak. Setelah meletup-letup seperti ini, kompor bisa kita kecilkan ya teman-teman, supaya kue talamnya tidak gosong. Oke teman-teman, kue talam lapis pertama matangnya sudah tanak nih. Kompor kita matikan saja ya teman-teman. Jangan lupa ya teman-teman, kue talamnya dicicip dulu.
Apakah rasa manisnya sudah pas? Oke, jika sudah, kompor kita matikan nih. Setelah ini nanti akan kita ke langkah berikutnya untuk adonan lapis berikutnya, oke? Oke teman-teman, untuk wadah kue talam tarutungnya di sini mangkok ukuran 250 ml. Kita siapkan sebanyak 20 buah. Nah teman-teman, dalam keadaan panas-panas, kue talamnya langsung saja kita tuang ke dalam wadahnya masing-masing. Jangan tunggu hingga dingin, karena dalam keadaan dingin kue talamnya nantinya akan memadat. Jadi nantinya hasilnya kurang cantik saat kita tuang dalam keadaan sudah padat, oke? Untuk setiap mangkoknya, kue talamnya diisi dengan takaran yang sama ya teman-teman. Tahap pertama, masing-masing setiap mangkoknya kita isi 2 sendok air dulu hingga semuanya terisi semua. Berikutnya, jika masih ada sisa kue talamnya lagi, kemudian kita isi kembali ya teman-teman. Sendokan yang sama untuk setiap mangkoknya, atau nanti teman-teman atur sendiri loh. Nah teman-teman, lapisan pertama kue talamnya sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke langkah berikutnya untuk lapis yang kedua. Teman-teman, untuk bahan lapisan kedua kue talamnya sudah kita siapkan di sini santan 2 liter dari 2 butir kelapa tua. Santannya di sini terlihat menggumpal-gumpal karena baru kita keluarkan dari kulkas. Oke, berikutnya tepung beras sebanyak 200 gram, vanili kering untuk pewangi, dan juga garam. Oke, langsung saja kita bikin adonannya. Kita tuang tepung beras 200 gram, kemudian garam 1 sendok makan atau sesuai selera, vanili kering setengah sendok teh. Kemudian kita tuang santan 2000 ml sedikit demi sedikit sambil kita aduk-aduk. Santan kita tuang sedikit demi sedikit sampai habis ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tepungnya benar-benar larut ya teman-teman, tidak ada tepung yang menggumpal. Waktunya kita masak-masak. Pertama kita saring dulu adonannya ya teman-teman, supaya tepungnya menggumpal atau mengerindil tidak ikut masuk, supaya nanti hasilnya benar-benar lembut. Oke, kompor kita nyalakan dengan api yang sedang. Langsung saja kita masak ya teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita masak sambil kita aduk-aduk. Dan jangan didiamkan, supaya tepungnya tidak mengendap atau menggumpal ya teman-teman. Jadi diaduk-aduk terus hingga benar-benar mendidih atau meletup-letup. Teman-teman, di sini sudah terlihat mengental ya teman-teman. Terus kita aduk-aduk. Dan juga sudah terlihat kembali perubahannya, di mana tepungnya sudah mulai menggumpal-gumpal. Ini sendoknya saya ganti ya teman-teman. Teman-teman, jika menggunakan wajan anti lengket, tidak perlu mengganti-ganti sendok saat mengaduk-aduknya ya teman-teman. Hal ini berlaku buat wajan yang bukan anti lengket ya. Oke, setelah lapisan kedua sudah mendidih, masih lanjut terus kita aduk-aduk sebentar lagi ya teman-teman, supaya matangnya benar-benar tanak, sama seperti lapisan yang pertama. Teman-teman, untuk kue talam tarutung ini, lapis keduanya tidak ada penambahan gula sama sekali. Jadi untuk lapis kedua ini, rasa garamnya harus terasa ya teman-teman, tapi bukan berarti asin loh. Jadi ada baiknya teman-teman cicip dulu ya teman-teman, supaya nanti rasanya tidak hambar, oke? Oke teman-teman, lapisan keduanya juga sudah matang, sudah benar-benar tanak. Kompor langsung saja kita matikan. Nah teman-teman, lapis keduanya juga sudah matang. Dalam keadaan panas-panas, langsung saja kita tuang ke dalam wadahnya. Nah, saat kita menuang lapis kedua ini, lapis pertama sudah memadat ya teman-teman, karena sudah tidak panas lagi, oke? Sama seperti sebelumnya, takaran usahakan benar-benar merata untuk masing-masing mangkok ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia kue talam khas tarutungnya sudah jadi. Kita coba lihat ya teman-teman, ini dia hasilnya, lembut banget. Gurih rasanya walaupun lapisan pertama tadi tidak ada penambahan gula sama sekali, karena lapisan pertama sudah ada gula, rasanya enak loh. Nah teman-teman, gimana? Tertarik untuk mencoba kue talam khas tarutung dari Tapanuli ini?
Langsung dicoba di rumah ya.